Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Halo, assalamualaikum Mbak Alia. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang kesehariannya, kesibukannya apa aja nih? Ini kan lagi kelas 12, jadi lagi sibuk tugas. Kelas 12. Ya, lagi sibuknya tugas-tugas. Terus ini kan Mbak Alia kelas 12. Kalau boleh tahu umur Mbak Alia itu berapa ya? 17. 17 tahun. Iya. Mbak Alia ini SMA atau SMA atau SMK? MA. Oh, MA. Dengan saya MA. Jurusannya apa Mbak Alia? Jurusannya ilmu keagamaan. Wih, mantep. Ilmu keagamaan. Iya. Terus gimana nih kesehariannya kemarin? Ini berarti lagi mau UAS. mau UAS. Mbak Alia itu di sekolah menurut Mbak Alia orangnya gimana? Kalau saya sendiri, saya itu kalau belum kenal, kalau orang belum kenal itu bilang saya itu kayak judes gitu. Oh, judes. Terus kalau udah kenal mah saya itu kayak nggak bisa diem, ngomong mulu gitu. Iya. Gimana Mbak Alia temannya di sekolah baik-baik nggak? Ada ya gini ya, pas belajar dari yang sebelumnya, kalau teman itu kan saya itu orangnya ketergantungan sama teman. Berarti apa sama teman gitu? Iya, jadi kayak mainnya sama ini aja. Terus, tapi sekarang itu saya mencoba kayak netral. Iya, netral, soalnya dari belajar dari sebelumnya itu saya pernah kayak berharap ke satu teman gitu, ketergantungan dengan satu teman, kecewa. Terusan alhamdulillah di MA ini kan kayak udah pada dewasa, jadi kayak nggak ada yang namanya ribut-ribut gitu kayak yang sebelumnya SMP atau SD gitu. SMP SD-nya Mbak Alia di lingkungan seperti apa, misalkan SMA negeri atau SMA swasta atau atau pondokan? Pas SD itu saya negeri. Kebetulan saya di SD Negeri Pumai 2. Pas SMP itu saya mondok. Terus sekolahnya itu di MTS Darul Aziz di Sirampok. Kebetulan sekarang MA-nya MA negeri di Negeri 2 Brebes, Laren. Menurut Mbak Alia, perbandingan atau perbedaan yang paling mencolok antara SMP sama MA itu apa? Waktu MA sama SMA itu saya itu kayak kaget ya pas masuk SMA, karena pas SMP dulu itu saya, pas MTS dulu itu saya kayak bebas, kayak kadang PR nggak dikerjain gitu, terus kayak bebas gitu. Terusan ini masuknya MA yang negeri pula, itu kan waktu MTS itu saya kan swasta, terus masuk MA negeri gitu kayak dari peraturannya juga beda. Terusan dari hukumannya pas MTS kalau saya telat itu nggak boleh masuk, terus kayak suruh bersih-bersih apa gitu kalau ada kesalahan, kayak bersih-bersih WC apa-apa. Tapi pas di MA ini saya kalau telat gitu cuma diberi hukuman kayak suruh baca puisi di kelas lain, soalnya kayak menambah mental. Ya ini baru-baru ini sih, kayak sebelumnya itu poin doang. Kalau sekarang suruh membaca puisi di depan kelas lain, karena
Iya gitu. Kalau itu Mbak Alia pernah nggak? Kalau alhamdulillah kalau poin saya pernah, tapi kan kalau hukuman yang membaca puisi di kelas itu baru muncul sekarang akhir-akhir ini karena madrasahnya itu ada pergantian zona menjadi zona integritas. Jadi integritas itu ya, zona apa maksudnya? Yang kayak menambah integritas siswanya. Kayak ya gitu. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini saya belum pernah telat, jangan sampai. Yang waktu itu poinnya karena telat juga pernah, karena kan gerbang ditutup jam 7 pas dan saya cuma telat 1 menit. Berarti iya. Mbak Alia ini mengalami kayak ada problem di manajemen waktu. Iya, benar sekali. Mbak Alia ini sendiri kayak punya nggak target-target dalam 1 minggu itu apa gitu? Ya, sebelumnya sebelum saya naik kelas 12, pergantian kelas 12 itu saya mempunyai target. Yang pertama kan yang pas kelas 11 itu kan kayak masa pandemi gitu ya, kayak 1 semester itu daring, pas semester 2-nya itu offline. Iya, offline itu kayak sesi-sesian. Nah, di situ saya mulai mencatat materi. Materi itu juga masih kosong, tapi di kelas 12 ini kayak saya mempunyai target apa ya, catatan itu lengkap gitu. Di minggu-minggu. Kalau dari per minggunya itu saya cuma mempunyai target kayak yang penting saya itu harus nulis gitu. Nulis materi, iya, harus ada catatan. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Alia kemarin naik berapa? Di madrasah saya enggak iya, karena katanya madrasah itu ramah anak. Jadi kan ada orang tua yang apa ya, menekan anaknya harus ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi di madrasah ini karena ramah anak jadi nggak dilihatin rankingnya. Gitu. Iya. Mantap banget ya berarti ya. Iya. 11. Kalau boleh tahu selama Mbak Alia kelas 11 atau SMA ini apa aja sih problem yang Mbak Alia alami, misalkan pertemanan, percintaan, pembelajaran, itu yang paling menonjol itu problem apa? Problem boleh kayak salah satu. Pertemanan. Pertemanan. Karena saya itu kayak orangnya gampang kepikiran ya. Terus overthinking. Iya, overthinking. Di dalam pertemanan itu kayak saya itu sekadangan kayak saya itu sedang belajar kayak bodoh amat, kayak kalau saya nggak mau ya enggak gitu. Tapi saya itu selalu saya bilang sudah bilang enggak, tapi kayak kepikiran temen gitu kan. Kayak seumpamanya nih ada teman kan ini, yuk ikut ke sini gitu, jajan, kayak saya kan pengen apa ya, nabung gitu. Terus diajak jajan gini, kalau nggak ikut nggak enak kan. Kalau ikut kayak membohongi diri sendiri gitu. Jadi saya pas itu bilang enggak, tapi saya selalu kepikiran gitu. Itu pertemanan ya. Kalau masalah pembelajaran sendiri itu? Kalau masalah tugas-tugas, iya saya sekadangan apa ya, terkendala teknologi. Terkendala teknologi. Iya, kayak kan MA gini apa ya, ada salah satu mapel itu harus menggunakan komputer. Mapel kayak apa itu? Mapel TIK. Iya. Itu sedangkan di lab komputer saya itu sedikit. Iya, bukan sedang tidak boleh digunakan karena apa ya, persiapan untuk ujian. Cuma itu digunakan untuk kayak
olim gitu. Oh, Ya, Olimpiade. jadi kelas saya apa itu siswa lain itu yang ada pelajaran BIK apa ya, kalau punya laptop itu harus bawa, sedangkan saya dan beberapa teman yang lain nggak punya, iya. jadi pakai handphone itu kayak MS Word-nya. Oh, Iya. iya. Tapi kan beda ya kalau Iya. berarti terkenal teknologi. Iya. Kalau boleh tahu gurunya sendiri itu kayak ada menganak emaskan siswanya nggak? Alhamdulillah enggak. Guru yang masuk ke kelas saya ke jurusan agama yang sampai saat ini saya rasakan enggak ada yang menganak emaskan kayak aplikasi gitu ya. Ya. Alhamdulillah enggak ada. Cuma tapi sebelumnya pas SD itu ada. Waktu SD berarti Iya, waktu ini kemungkinan flashback ke SD. Iya, Nah, itu boleh diceritakan waktu SD itu waktu bagaimana? SD itu kan kayak SD kan ada orang yang pintar ya. Saya masih ingat banget itu waktu kelas 5. Itu apa ya, anaknya pintar. Sedangkan pas SD itu saya ya beserta teman-temannya itu kayak bersaing dalam itu loh. Dalam mengejar Ya prestasi. peringkat-peringkat. Tapi bersaing sehat gitu, nggak musuh-musuhan. Tapi ada salah satu anak yang pintar kan, biasanya kalau anak pintar kalau nurun, kalau nyontek kayak terserah apa ya, semaunya. Tapi giliran ditanya ini kayak nggak mau. Ya, terusan anak itu tuh di itu sama gurunya kayak di anak emaskan gitulah. Kan kayak apa ya yang lainnya kelas sayanya kan kayak gimana gitu. Jadi ya gitulah, kayak nggak betah di kelas gara-gara anak tersebut. Iya. Sampai saat ini anak tersebut sama Mbak Alia bagaimana? Enggak sokan ketemu. Jarang kontekan. Iya, jarang kontekan, sudah nggak sekontak. Kalau boleh tahu kegiatan kelas 12 ini yang sangat paling Mbak Alia senangi dan yang paling gak disenangi itu apa aja? Kelas 12 ini kebetulan ada kemarin pertama banget, ada baru minggu kemarin ada UTPK. Udah UTPK? UTPK-nya itu kayak simulasi doang. Simulasi. Tryout? Iya, kayak tryout gitu, pakainya aplikasi Ekambro itu. Terus nanti ini mau pas, terus Desember nanti pasti ada kelas meeting. Tahun depan pasti udah ujian-ujian. Yang nggak saya senangi itu kelas 12 itu ada buku tahunan. Ya, ada buku tahunan, tapi senang sih buku tahunan. Yang nggak senangnya itu apa ya, kayak nggak ada kayaknya, kayak jalani aja gitu. Yang paling senang nggak ada juga, kayak apa ya, monoton aja gitu. Iya. Ini sih berarti kan PAS terakhir ya? Iya. Target Mbak Alia itu apa? Target saya adalah belajar, kayak mencoba tidak. Kan kalau biasanya kalau saya mengisi isian pas itu kayak ragu-ragu gitu. Kayak mulai saat ini kayak nggak usah ragu-ragu gitu, kayak nggak usah lihat temen kayak udah sampai mana apa ya, fokus sama itu jawaban saya sendiri gitu. Terus ada nggak sih kendala untuk belajar sendiri, misalkan HP atau orang-orang di sekitar atau apa? Ya, menurut saya HP apa ya, kendala nomor 1 itu HP. Karena kalau kita udah main HP terus bukan buka aplikasi belajar ya, kayak Instagram, TikTok kayak gitu, pasti kayak keterusan. Jadi sampai malam nanti ketiduran, kayak nggak jadi belajar gitu. Itu cara Mbak Alia menanggulangi hal tersebut itu kayak apa? HP saya saya jauhkan dari tempat belajar saya. Kayak saya itu belajarnya kayak, kan biasanya kalau lihat catatan saya yang kurang itu
lewat HP ya, kayak Mm-mm. ada PDF gitu. Oh Tapi iya. saya itu mencoba untuk meminjam buku teman, jadi kan saya nggak lihat di HP gitu. Oh iya, berarti caranya dengan buku. Iya. Oke. Terus kalau kayak dalam hal spiritual itu Mbak Alia mencoba meningkatkan kepercayaan diri atau kepercayaan diri dalam belajar atau apapun itu yang lebih baik itu, misalkan contohnya apa? Kayak sholat, Eh, apa puasa gitu ya, apa ya? untuk Pertama sholat ya, persiapan kayak ujian. sholat kayak coba mencoba puasa teratur Senin Kamis juga. Tapi belum itu ya, belum sepenuhnya Senin Oh, Kamis belum. ya, cuma masih jarang-jarang. Hmm. Terus berdoa, Ya, sholat, doa, berdoa. terus Kayak sholatnya itu kayak tepat gitu, waktu. mencoba tepat gitu. Terusan kayak kan katanya ridho guru itu kan sangat ya, berpengaruh. jadi kayak mencoba tidak menggerundeng kalau ada tugas gitu. Oh iya, berarti jalani saja. Iya. Misalkan faktor lingkungan sendiri itu ada nggak yang mempengaruhi kayak belajar itu? Kayak adiknya suka riungi. Oh iya, ada, pasti ada. Kayak kadang kan saya lagi moodnya belajar, tapi kayak ada berisik gitu, kayak jadi nggak mood, ada ribut kayak nangis gitu, kayak jadi nggak mood gitu, adiknya nangis. Kayak misalkan Mbak Alia itu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Sendiri. Berarti Jujur fokusnya saya belajar sendiri. Kalau dalam belajar itu kayak tipe yang kinestetik apa ya? kinestetik. yang kayak nggak bisa diem, kayak harus nonton apa gitu. Berarti caranya bukan menulis apa tapi melihat tontonan. Melihat apa, kalau nggak bisa guru merangkan itu saya belum paham, jadi saya harus tanya ya, saya harus tanya dulu saya lihat tutor sendiri di YouTube, kayak mempelajari sendiri gitu di YouTube. Target Mbak Alia tahun depan itu apa? Misalkan masuk kampus ternama atau bekerja atau nikah mungkin. Target saya di tahun depan itu lolos SNMPTN atau enggak SPAN PTKIN, masuk ke dalam kampus yang saya impikan, terus mendapat jurusan yang buat saya nggak kayak ngerasa salah jurusan gitu. Ya. Cara Mbak Alia kayak biar nggak salah jurusan itu apa? Melihat kayak minat bakat saya di mana gitu. Kebetulan saya itu nggak bakat sih, tapi ini ada minat ya, kayak di bidang kayak agama gitu. Kayak yang ilmu keagamaan gitulah. Minatnya nanti kira-kira Mbak Alia mau kemana? Jurusan apa? Kalau masih bingung sih ya untuk saat ini. Kalau dilihat dari mapel yang saat ini saya sukai itu kayak yang hukum-hukum, kayak yang fikih gitu, hukum Islam. Terus ya kayak yang hukum Islam gitu. Syariah. Ya, untuk jurusan yang saya inginkan saat ini masih bingung juga ya, banyak sekali pilihannya, kayak PAI, atau MPI atau HKI gitu. Masih bingung. Iya. PMI, MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Ya, HKI. Terus saya sempat tertarik juga di IAT. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya, tapi kayak saya sudah konseling juga, bimbingan juga dengan guru BK saya, bimbingan karir kedepannya mau apa. Saya sudah katakan saya pernah mikir IAT, masuk IAT, tapi saya itu susah dalam menghafal. Kata BK saya,
bagus IAT, tapi selagi kamu mau pasti bisa gitu. Oh, ada caranya. Iya. Oh, berarti Mbak Alia juga sering konsultasi ke guru BK. Ya, itu memang kelas 12 ini apa ya? Ada program. Itu ada bimbingan karir. Seluruh kelas 12 diwajibkan, kayak diharuskan gitu. Sebelum bimbingan karir saya dan seluruh siswa kelas 12 itu disuruh mengisi data kayak mau kemana dan mau kerja atau kuliah atau apa dulu, nanti setelah itu baru dibikin kelompok. Oh, kayak angkat gitu. Pertama nyimpenin angkat. Iya. Kalau boleh tahu ini tuh BK di MA itu ada berapa, Mbak? Kebetulan BK di sekolahan saya itu ada 4. Oh, ada 4. Ada 5. Oh, ada 5. Ya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Untuk BK kelas 12 sendiri ada untuk jurusan IPA 5 kelas itu BK-nya perempuan. Jadi untuk jurusan saya kan ada 1 kelas agama, itu ada 1 kelas itu laki-laki. Sedangkan BK saya itu memegang kelas IPS juga yang berjumlah 4 kelas. Oh, berarti barengan gitu. Iya. Pastinya misalkan ini kan Mbak Alia kelas 12. Pasti ada yang mempengaruhi Mbak Alia itu kayak teman atau apapun atau orang-orang sekitar yang mempengaruhi Mbak Alia dalam masuk ke perguruan tinggi, atau semangat Mbak Alia dalam itu sih apa aja? Yang pertama itu karena kayak kemauan saya sendiri. Kalau masuk ke perguruan tinggi itu karena berawal dari saya sendiri, kayak merasa ilmu saya itu kayak belum cukup gitu. Kayak masih penasaran gitu. Iya, bagus sekali berarti. Kalau seumpamanya saya mau kerja itu kayak saya belum punya skill gitu, kayak kemampuan yang lebih gitu. Terus dari guru BK juga kayak pernah memberikan kayak motivasi. Ya, terus kayak cara membuka mindset agar tentang dunia perkuliahan gitu. Jadi saya tertarik gitu. Oke. Tahu nggak Mbak Alia, kuliah itu ya kan banyak sekali ya, dari luar daerah, dari dalam daerah juga ada. Pastinya nanti akan ada problem-problem yang lebih dibanding waktu SMA. Nah, ini kayak Mbak Alia itu harus kayak ya sebisa mungkin jangan kaget nanti kalau ada anak yang sifatnya lebih ini karena daerahnya, karena misalkan ya semester 1 itu mainnya sama ini terus, tapi semester 2 ganti mainnya sama ini karena udah tahu sifatnya itu udah biasa. Terus ada anak juga yang curang, itu pasti ada. Terus nanti sebisa mungkin pergaulan Mbak Alia itu kayak lebih hati-hati lagi ya. Terus teman juga sangat mempengaruhi Mbak Alia dalam proses perkuliahan. Contohnya misalkan Mbak Alia temennya hedon, pasti Mbak Alia ikut hedon dan ikut kayak mengimbangi pergaulannya. Pergaulan, serta nanti juga ada dosen yang baik, killer, ada juga dosen yang ya pokoknya tugasnya dikerjakan gitu. Nanti jangan kaget kalau Mbak Alia di dunia perkuliahan itu. Terus juga nanti pastinya kan jauh dari orang tua, sebisa mungkin ya kayak hati-hati dengan lingkungan sekitar. Terus apa lagi ya, pastinya jauhlah antara MA sama kuliah. Nanti juga sebisa mungkin Mbak Alia mengembangkan
potensi yang ada dalam diri Mbak Alia, misalkan contohnya dalam ikut organisasi juga bisa untuk menambah skill public speaking. Terus ada juga UKM itu kayak menambah pengetahuan Mbak Alia tentang apa tergantung UKM-nya. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ banyak sekali Mbak Alia bisa ikuti, tapi diimbangi juga dengan pembelajaran kuliah. Terus nanti juga pasti ada, kan ini kurikulum merdeka ya, pasti setiap hari atau setiap matkul itu kayak presentasi ya, kayak gitulah. Sebisa mungkin public speaking, yang kalau kuliah itu public speaking itu kayak jadi ya keseharian, kayak jadi pegangan, kayak harus apa gitu. Makasih atas gambaran perkuliahan. Terus juga nanti kalau semester 1 pasti ada ospek itu kan ada sekarang kalau di kuliah kalau di kampus saya namanya PBAK. Nah itu juga jangan kaget kalau ada yang marah-marah apa-apa gitu. Bisa mungkin pertama cari teman, terus target, terus nanti juga di kuliah juga ada kayak lomba-lomba. Kalau ada itu diikuti aja, jangan seperti saya karena waktu itu saya kayak saya kurang yakin sama diri saya, jadinya saya nggak ikut. Pernah sih ditawarin juga sama UKM saya, terus saya kurang yakin. Terus waktu itu juga pas UAS jadi banyak tugas kayak terus itu juga manajemen waktu yang tadi Mbak Alia. Kuliah itu waktunya itu nggak kayak SMA. Kuliah itu waktunya itu misalkan ya hari Senin bisa nggak ada kuliah. Terus kayak aku itu kuliahnya sendiri jadwalnya Senin, Kamis, Jumat toh. Berarti seminggu ada 3 tergantung kelas. Ada bisa sampai jam 18 tuh, bisa ada jam malam juga nanti juga ya. Berarti kayak terserah dosennya gitu. Enggak ada jadwal sendiri dari fakultas. Apa ada yang ditanyakan? Kalau kuliah sendiri apakah saya pernah dengar kayak kuliah itu bisa mengambil jam sesuai keinginan kita. Bisa ya itu bisa. Kalau misalkan ya kita kerja misalkan ya, atau ngelesin anak di jam matkul, kita bisa ngambil di kelas lain. Misalkan kalau ngisi RPS itu RPS apa RPS itu kan awal semester. Nah itu ngekliknya kamu bisa di kelas lain, ikut kelas lain, tapi kamu sendirian di situ, tapi jamnya milih bisa. Berarti saya itu gabung dengan kelas lain, bukan sama kelas saya gitu. Itu bisa, itu sudah banyak sekali teman-teman saya juga. Terus ada lagi. Terus untuk tugas kuliah sendiri itu apa ya? Menurut Mbak itu apa ya? Lebih banyak SMA apa kuliah gitu? Ya kuliah mah tergantung dosen juga. Terus kayak misalkan ya UAS tugas sebisa mungkin ya dicicil dulu. Misalkan biasanya awal semester itu dosen ada yang udah menginfokan kayak target pembelajaran ke depan semester pada semester 1 misalkan semester 1 ke depan itu apa aja, misalkan UTS ini. Nah itu bisa dicicil. Ya kayak gitulah. Kalau SMA kan per hari tugasnya. Kalau kuliah itu udah ada target kayak jadwal satu semester ini gitu. Kayak udah ada target satu semester ini, berarti udah tahu ya kayak dari awal semester itu materinya apa aja.
Terus untuk kuliah sendiri itu apa, kan katanya bisa kayak lulus kayak, kan kuliah itu batasnya 4 tahun, kayak lulus 3 tahun itu bisa kan katanya. Bukan batas 4 tahun, tapi apa? lumrahnya Iya, 4 tahun. lumrahnya 4 tahun. Terus kita bisa kayak duluan gitu, tapi Bisa 3,5 tahun. iya, Kalau itu syaratnya apa? udah tergantung prodi dan fakultasnya sih. Biasanya ada syaratnya berapa makul yang udah diambil gitu. Misalkan Alia semester 1 ya, jatah SKS-nya itu 24, tapi makul paketnya itu 20. Nah, yang 4 SKS itu bisa ngambil kayak untuk semester 2, tapi Mbak Alia udah ngambil semester 1. Oh iya. Seperti itu. Itu bisa percepatan juga. Terus sebisa mungkin ngumpulin tugas. Tepat waktu. Iya, itu tepat waktu. Tepat waktu. Iya, Nggak perlu secepatnya, tapi ya lebih baik secepatnya. Kali itu sih. Kalau tugas-tugas kuliah itu sendiri biasanya apa ya, kayak tertulis atau ketikan atau print out gitu? Tergantung sih. Misalkan di saya, prodi saya awal-awal semester itu biasanya ngeresum. Soalnya masih makul universitas, misalkan contoh tari, belajar makul-makul yang umum, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Biasanya ya kayak kalau saya dulu sih, tapi ya nggak digeneralkan ya. Kalau saya dulu seringnya ngerangkum, ngeresum. Kalau udah semester tengah-tengah ya tugas, laporan gitu. Kalau di kuliah sendiri itu saya lihat dari media sosial itu kayak ada laprak, itu apa ya? Laprak itu laporan praktikum. Misalkan kayak gini, saya konseling Mbak Alia, nanti saya bikin laporan. Tadi kan permasalahan Mbak Alia itu seperti contoh manajemen waktu untuk pembelajaran gitu ya. Nanti saya dibuat laporan, nanti juga dikumpulin gitu. Misalkan kayak kemarin ada makul ke sekolah, observasi pemahaman individu, bikin angket juga, nanti dibikin laporan. Itu namanya laporan praktikum. Kalau di jurusan sains itu kayak yang di laborat gitu. Ini juga di prodi aku juga ada dakwah. Yang pasti yang pertama itu public speaking, manajemen waktu, terus teman itu sangat mempengaruhi, terus kayak tugas juga. Sebisa mungkin banyak relasi juga, karena relasi di perkuliahan itu sangat ya bisa membantu kita. Terus apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa cukup jelas, cukup. Oke. Terima kasih Mbak Alia atas waktunya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA atau apa. Terus tetap semangat, nanti ujian, UAS, dan step-step selanjutnya. Udah cukup sekian. Terima kasih Mbak Alia. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas informasi dunia perkuliahan.